Selamat siang, salam jumpa lagi, Tabe. Kali ini saya hadir untuk menempati janji, yaitu memberikan kesaksian tentang apa sesungguhnya tujuan dari perjuangan atau advokasi bersama Emmanuel Manda. Apa tujuan sesungguhnya dari perjuangan atau advokasi bersama Emmanuel Manda. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para sahabat AJB MOV yang budiman. Dari beberapa diskusi yang sudah dilakukan di Forum Peduli Kemanusiaan untuk Emmanuel Manda, kami kemudian menyimpulkan dua tujuan pokok untuk perjuangan ini. Tujuan pertama adalah melakukan pemulihan hak-hak korban, seperti pemulihan beban psikis karena trauma akibat kekerasan yang dialami, pemulihan martabat kemanusiaannya atau kehormatan yang telah direndahkan oleh tindakan aparat tersebut, kemudian pemulihan ekonomi yang terdampak akibat tindakan kekerasan aparat dimaksud. Terhadap pemulihan ini akan dilakukan tuntutan kompensasi dan restitusi dari para terduga pelaku, baik langsung maupun secara institusional sebagai penanggung jawab dari seluruh aktivitas dari Satgas COVID-19, bidang 5, penegakan hukum dan pendisiplinan. Tujuan kedua adalah penegakan hukum. Jadi penegakan hukum yang dimaksudkan di sini adalah upaya sungguh-sungguh yang memenuhi unsur kepastian, keadilan dan kemanfaatan melalui proses peradilan pidana atau criminal justice system. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para sahabat AJB MOV yang budiman. Khusus untuk tujuan kedua, kami akan memberikan penjelasannya begini. Jadi kepastian hukum itu artinya secara material anggota Satpol PP, anggota polisi dari Polres Sika, kemudian anggota TNI dari Kodim Sika, dan staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang tergabung dalam Satgas COVID-19 Kabupaten Sika bidang 5 penegakan hukum dan pendisiplinan sebagai terduga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara individu, jadi pelaku langsung, maupun secara struktural atau kelembagaan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan melalui tata cara legal formal pula. Ini adalah asas legalitasnya. Kemudian yang kedua soal keadilan. Jadi keadilan ini menghendaki kita semua itu harus paham dan tunduk pada prinsip equality before the law, atau semua orang atau warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum. Karena kasus ini bernuansa struktural yang melibatkan aparat pemerintah dan penegak hukum, kami sungguh-sungguh berharap pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian sungguh-sungguh menerapkan prinsip ini dan bertindak objektif tanpa diskriminasi dalam menjalankan proses hukum. Kami tahu betapa sulitnya untuk menjalankan ini, tapi kami juga berharap keadilan tetap menjadi referensi utamanya. Kami juga berharap secara substansial tindakan objektif dan transparan terjadi pula dalam upaya-upaya pembuktian dan penerapan aturan hukum atau ancaman pidana, ancaman hukuman yang relevan sesuai dengan fakta-fakta peristiwa di lapangan. Selanjutnya untuk kemanfaatan, apabila kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan ini sungguh-sungguh diterapkan dalam kasus ini secara saksama, maka diharapkan dapat bermanfaat untuk melahirkan atau menimbulkan efek jera bagi pelaku. Itu yang pertama. Yang kedua, diharapkan juga bermanfaat untuk melakukan perubahan pola tingkah laku atau performance
aparat negara pada umumnya dan aparat penegak hukum pada khususnya, dari sebelumnya yang terkesan tidak bisa mengendalikan emosi, menganggap warga sebagai musuh, bertindak arogan, dan cenderung menggunakan cara-cara kekerasan, baik bersifat verbal maupun fisik, itu menjadi lebih persuasif, sopan, humanis, dan edukatif. Selanjutnya diharapkan bermanfaat pula bagi peningkatan kesadaran publik, ya, kesadaran hukum pada publik pada umumnya, dan terlebih khusus bagi masyarakat yang mengalami kasus-kasus serupa di kemudian hari. Dari pengalaman ini mereka menjadi lebih berani, tidak gampang putus asa, pasrah, dan takut untuk memperjuangkan hak-hak hukumnya. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, inilah penjelasan kami tentang apa tujuan sesungguhnya dari perjuangan atau advokasi bersama Emmanuel Manda. Nantikan kesaksian berikutnya dari kasus ini apabila dianggap perlu untuk mengabarkan kepada publik. Tabeh, salam AJB MOF.